Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di sesi terkait analisis regresi. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa dalam statistika inferensia itu terdapat salah satunya terkait uji parametrik. Nah, dalam pengujian parametrik itu terdapat asumsi-asumsi yang harus terpenuhi sebelum dilakukan uji parametrik, yaitu seperti asumsi kenormalan, kehomogenitasan, independen. Nah, semuanya itu harus terpenuhi sebelum dilakukan analisis-analisis pada uji parametrik. Nah, salah satu contoh uji parametrik adalah terkait analisis regresi. Nah, sebenarnya apa sih analisis regresi itu? Pasti kalian bertanya-tanya kan, regresi itu seperti apa bentuknya? Kemudian pengertiannya seperti apa? Nah, inilah yang akan kita bahas pada sesi ini. Nah, sebelum kita mengetahui analisis regresi itu apa, analisis regresi dan analisis korelasi itu sebenarnya apa sih? Apa sih perbedaan antara kedua analisis ini? Nah, analisis regresi merupakan suatu analisis untuk melihat suatu hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peubah kuantitatif dan dapat ditentukan model hubungannya. Jadi, analisis regresi itu untuk melihat suatu hubungan sebab akibat. Kemudian, analisis regresi itu sendiri merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan linier antara dua peubah kuantitatif. Jadi, untuk melihat keeratan hubungan antara dua peubah kuantitatif. Jadi, yang membedakan antara analisis regresi dan analisis korelasi adalah analisis regresi itu untuk melihat hubungan sebab akibat, apakah peubah A itu mempengaruhi peubah B atau sebaliknya. Sedangkan kalau analisis regresi itu hanya untuk melihat keeratan hubungan, apakah peubah A itu memiliki hubungan yang kuat positif dengan peubah B, ataukah bahkan kedua peubah tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Itulah perbedaan antara analisis regresi dan korelasi. Oke, di sini ada suatu kasus. Di sini ada seorang peneliti ingin memperkirakan hasil belajar siswa pada akhir semester berdasarkan hasil tes masuk. Nah, di sini berarti peneliti tersebut ingin melihat apakah hasil tes masuk siswa tersebut itu mempengaruhi hasil belajar siswa pada akhir semester. Jadi dari kasus ini adalah merupakan salah satu contoh kasus analisis regresi. Kenapa? Karena ingin melihat keterpengaruhan antara tes masuk dengan hasil akhir semester. Nah, contoh kedua, di sini ada suatu kasus untuk melihat apakah jumlah anak tidak sekolah itu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan setiap keluarga dan tingkat pendidikan tertinggi orang tua. Nah, berarti kan di sini jumlah anak tidak sekolah itu dipengaruhi beberapa faktor seperti pendapatan setiap keluarga dan tingkat pendidikan tertinggi orang tua. Jadi ingin melihat hubungan sebab akibat antara jumlah anak tidak sekolah dengan pendapatan setiap keluarga dan tingkat pendidikan tertinggi orang tua. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari analisis regresi. Nah, dalam analisis regresi itu terdapat suatu model yang digunakan nantinya untuk melakukan peramalan nilai dari peubah dependennya. Jadi bentuk dari model analisis regresi itu seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Nah, Y di sini itu adalah peubah responnya atau peubah tak bebasnya.
Sedangkan untuk beta 0, beta 1 di sini adalah parameter regresi. Jadi dalam model regresi itu ada parameternya. Kemudian untuk X-nya, X di sini adalah peubah bebas atau peubah penjelasnya. Kemudian epsilon di sini merupakan galat atau nilai errornya, yang mana nilai errornya ini harus berdistribusi normal. Makanya dalam analisis regresi linear sederhana ini harus terpenuhi asumsi kenormalannya. Nah, di sini kan tadi dijelaskan oleh Miss terdapat dua parameter regresi, yaitu beta 0 dan beta 1. Nah, beta 0 ini merupakan nilai dugaan rataan Y ketika X-nya bernilai 0. Sedangkan beta 1 adalah nilai dugaan perubahan rataan Y jika X berubah satu satuan. Nah, gimana nih contoh interpretasi dari beta 0 dan beta 1? Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada suatu peubah respon yang mana Y-nya adalah merupakan data hasil tanaman. Kemudian peubah bebasnya yaitu si X-nya itu merupakan data luas lahan yang ditanami. Setelah dilakukan analisis regresi, ternyata dihasilkan nilai beta 0-nya adalah 20 dan nilai beta 1-nya adalah 30. Nah, apa sih maksud dari beta 0 sama dengan 20, beta 1 sama dengan 30? Pasti kan kalian bingung nih. Angka ini artinya apa gitu kan? Apakah ada maknanya? Nah, tentu saja ada maknanya dari nilai beta 0 sama dengan 20, beta 1 sama dengan 30, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, misalnya tadi, di sini ada nilai beta 0 sama dengan 20. Artinya, ketika lahan tidak ditanami atau X sama dengan 0, maka hasil tanaman yang dihasilkan itu bisa sebesar 20. Nah, jadi ketika lahan itu tidak ditanami, tapi ada hasil tanamannya sebesar 20. Nah, jika dalam kenyataannya, apakah ini termasuk kasus yang relevan? Tentu tidak. Karena apa? Lahannya tidak ditanami, tapi kok ada hasil tanamannya? Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terkadang beta 0 itu bisa bernilai relevan atau tidak relevan. Seperti itu. Kemudian di sini ada beta 1 sama dengan 30. Artinya bahwa ketika setiap kenaikan luas lahan yang ditanami itu naik sebesar 1 hektar, maka terjadi perubahan hasil tanaman sebesar 30. Gitu. Itu adalah contoh interpretasi dari nilai beta 0 dan beta 1. Jadi ada maknanya ya dari nilai beta 0 dan beta 1 yang dihasilkan dari analisis regresi linear sederhana. Jadi tidak hanya berupa angka saja. Oke, di sini ternyata dalam analisis regresi linear sederhana itu terdapat 3 tahap dalam pengujiannya. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan pemeriksaan asumsi Gauss-Markov. Apa sih asumsi Gauss-Markov itu? Nah, asumsi Gauss-Markov itu terdiri dari normalitas, kemudian homokedasitas, yaitu terkait dengan kehomogenan suatu data. Kemudian tidak ada autokorelasi. Jadi, sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana, kita harus mengecek dulu asumsi dari Gauss-Markov ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau misalnya sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke analisis regresi linear sederhana. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan asumsi Gauss-Markov, maka dilakukan pengujian model secara bersama. Karena kan tadi disampaikan bahwa dalam analisis regresi linear sederhana itu dalam modelnya
ada dua parameter yang digunakan, yaitu beta 0 dan beta 1. Ada intercept dan slope-nya. Maka dalam tahap kedua itu diuji secara bersama antara dua parameter tersebut. Nah, untuk melihat pengujian dari pengujian model secara bersama ini dihasilkan suatu uji F dari hasil analisis ragam. Jadi nanti dilihat dari tabel ANOVA-nya untuk melihat signifikansi dari pengujian model secara bersama. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan pengujian secara parsial terhadap koefisien model regresi. Jadi setelah dilakukan pengujian bersama, kita cek satu persatu pada parameter yang digunakan pada model regresi. Nah, untuk melihat konsistenan atau kesignifikanan dari koefisien model regresi tersebut, maka dilihat dari uji T. Nah, inilah tahap-tahap analisis regresi linear sederhana yang perlu kita ketahui ya. Jadi, sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa analisis regresi merupakan salah satu uji parametrik. Jadi, harus terpenuhi asumsi-asumsinya terlebih dahulu. Nah, dalam pengujian model secara bersama itu terdapat hipotesisnya. Yang mana hipotesis nolnya itu adalah beta 1 sama dengan 0. Sedangkan alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Apa sih makna dari beta 1 sama dengan 0? Berarti itu artinya adalah modelnya tidak nyata atau modelnya tidak dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian daerah kritisnya yaitu kita tolak H0 ketika F hitungnya lebih besar dari nilai F tabelnya ketika alfa yang digunakan ada 0,05 dengan derajat bebas 1, n-2 atau bisa kita lihat dari hasil analisis menggunakan SPSS itu dilihat saja kita tolak H0 ketika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, nilai F hitung atau nilai p-value-nya ini nanti bisa dilihat dari tabel ANOVA yang diperoleh dari menggunakan aplikasi SPSS ataupun secara manual. Kemudian setelah melakukan pengujian model secara bersama, maka dilakukan pengujian parsial terhadap koefisien model regresi. Berarti kan kita melakukan pengujian terhadap beta 1-nya, lalu beta 0-nya. Apa sih hipotesisnya? Yang pertama, hipotesis untuk beta 1. H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. Berarti artinya adalah tidak ada hubungan linier antara Y dan X. Sedangkan H alternatifnya adalah lawannya, yaitu ada hubungan linier antara Y dan X. Nah, bagaimana kita untuk menolak hipotesis nolnya? Yaitu ketika nilai T hitungnya lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas 1, n-2. Atau dengan melihat p-value-nya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah melihat pengujian parsial pada beta 1-nya, maka diuji terhadap beta 0-nya. Yaitu dengan hipotesis H0-nya adalah beta 0 sama dengan 0, artinya adalah semua nilai Y tidak dapat dijelaskan oleh X. Sedangkan H1-nya adalah lawannya, berarti semua nilai Y dapat dijelaskan oleh X. Untuk daerah penolakannya yaitu kita tolak H0 ketika T hitungnya itu lebih besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebas 1, n-2 atau dengan melihat p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ini adalah pengujian parsial terhadap koefisien model regresinya. Jadi analisis regresi ini merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, supaya kalian nanti bisa lebih mantap lagi terkait analisis regresinya, di sesi selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi,
Jangan sampai kelewatan nih kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.